Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Rabbana abasarna, ya Tuhan kami sudah kami lihat, wa sami'na dan sudah kami dengar, farji'na na'mal shalihan, tolong engkau kembalikan kami ke atas dunia ini. Kalau engkau kembalikan kami ke atas dunia, na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sehat? Rohani sehat? Jasmani sehat? Bapak-bapak sehat? Jasmani sehat? Rohani sehat? Kantong? Dengar Bu, kantong Bapak pada sakit. Pada pagi hari ini saya coba sampaikan kepada kita dua surah. Yang pertama kita jumpai dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Kemudian dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat yang pertama. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hari ini tanggal berapa Pak? Tanggal 4 Februari 2023 Masehi. Kalau hijrahnya tanggal berapa hari ini Bu? 14 Rajab 1444 Hijriah. Berarti lebih kurang sudah 34 hari tahun 2022 meninggalkan kita. Saya tanya ibu-ibu, berganti tahun 2022 berakhir, masuk 2023, usia ibu bertambah atau berkurang? Berkurang. Bapak-bapak bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti ibu-ibu yang ada di Kecamatan Rokan 4 Koto ini setiap tahun umurnya berkurang dan bertambah muda. Bisa-bisa ibu dan bapak ini menjadi gadis lagi besok nih. Kalau berganti tahun, bukan berkurang umur kita, tapi bertambah 1 tahun. Kalau di tahun 2022 yang lalu umur ibu-ibu di sini 25. Karena kalau saya lihat wajah bapak dan ibu yang hadir ini rata-rata 25 ini. 25 terbalik maksud saya itu.
Kalau di tahun 2022 dulu usia Bapak Ibu 52, masuk 2023 menjadi 53 tahun. Berarti umur atau usia kita bertambah 1 tahun. Tapi itu adalah hitungan matematika. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memang umur kita dikurangi oleh Allah 1 tahun. Kalau sudah berkurang umur 1 tahun, berarti jatah hidup di atas dunia ini pun sudah berkurang. Kalau sudah berkurang jatah hidup di atas dunia ini, berarti kematian pun semakin dekat. Saya tanya Bapak, selesai acara Bapak pulang. Begitu sampai di rumah ditunggu malaikat maut. Kenapa ditunggu malaikat maut? Ternyata dalam catatan malaikat maut, jatah hidup Bapak sudah pas pagi hari ini. Bapak siap? Ibu siap? Kan banyak yang belum siap nih. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada pengalaman hidup bagi saya. Saya pastikan banyak di antara Bapak Ibu kenal Bapak Haji Darwin, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari daerah kita ini Dapil 4. Hari ini beliau meninggal. Tadi malam kami masih bersama beliau, termasuk Alfi, calon kepala desa kita kemarin. Siang saya ditelepon, Ustadz di mana? Ada di rumah Pak Haji. Nanti setelah selesai sholat Isya, Ustadz datang ke rumah. Ke rumah siapa Pak Haji? Rumah Pak Haji Marwan namanya. Baik Pak Haji. Selesai sholat Isya, saya pun berangkat. Rupanya saya sudah ditunggu di sana. Kenapa? Karena pada malam hari itu ingin makan bersama. Sampai saya, kemudian dihidangkanlah. Kalau sekarang kan makannya itu Bapak Ibu kan makan di atas daun. Kan itu yang paling ngetren saat ini. Jadi saya pun persis duduk di samping beliau. Saya, Pak Haji Darwin, kemudian di samping saya Alfi. Makan. Diambilnya lah ikan tangko ulang. Ustadz ini enak. Ditaruhkanlah ke nasi saya. Kemudian saya makan. Jam 11 selesai acara saya pun pulang. Setelah pulang pagi-pagi saya berangkat sekolah. Kemudian sekitar jam 12 kurang datang telepon. Yang nelpon saya Pak Haji Safri. Ustadz di mana? Ada di sekolah Pak Haji. Sekarang cepat pulang, langsung ke awal bros. Saya pun terkejut. Ada apa Pak Haji? Sekarang Pak Haji Darwin dalam keadaan sakratal maut. Saya berangkat cepat-cepat. Saya pikir awal bros masih seperti yang dulu. Begitu kita masuk bisa parkir. Ternyata sekarang sudah parkir elektrik ya. Saya pun agak terhambat sekitar 5 menit. Sampai saya parkirkan mobil. Kemudian saya masuk ke dalam ruangan IGD itu. Saya lihat beliau pun dalam keadaan sakratal maut. Kata Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari oleh kamu ketika seseorang itu dalam keadaan sakratal maut dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Orang yang mengakhiri hidupnya dengan membacakan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi Bapak dan Ibu, besok kalau ada orang yang dalam keadaan sakratal maut, Ibu tahu maksud sakratal maut? Orang yang akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau sudah terbaring, kemudian nafasnya hanya tinggal satu lagi, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita agar mentalqinkannya. Talqin itu artinya adalah mengajari orang yang akan menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bisikkan ke kupingnya. Jangan salah. Besok begitu ada orang dalam keadaan sakratal maut, teringat dengan ceramah yang saya sampaikan ini. Oh, kata Ustadz Berlian, kalau ada orang yang dalam keadaan sakratal maut, maka harus diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh kuat-kuat, pelan. Bisikkan saja. Kalau sudah bergerak bibir, hentikan. Itu menandakan dia itu mengikuti apa yang kita ajarkan. Sudah saya ajari la ilaha illallah, bibir bergerak. Kemudian saya lihat istirahatlah, tertidur. Setelah itu saya pun keluar.
Setelah keluar, baru 10 menit saya duduk di luar, kena cerita-cerita, tiba-tiba orang pun menjerit dari dalam. Terkejut saya, kemudian langsung masuk lagi. Masih dalam keadaan sakratal maut. Langsung dipompa jantung. Kata dokter, ada anak Haji Pak Syafri, Ustadz, kalau dipompa seperti ini lebih kurang cuma 15 menit. Saya perhatikan hanya lewat beberapa menit saja dari 15 menit, Pak Haji Darudin pun meninggal. Apa yang menjadi pelajaran bagi saya? Malam hari masih makan bersama, tapi jam 12 siang boleh sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat Bapak Ibu. Bayangkan. Kemarin sore jam 3 saya pun lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwak saya itu yang paling tua lagi dalam keluarga saya. Suami yang meninggal kemarin itu adalah adik-beradik dengan ibu saya, adik-beradik kandung. Hanya beliau yang hidup lagi. Kemarin sore meninggal pas jam 3. Saya kebetulan lagi istirahat karena pulang sekolah ceramah, setelah ceramah saya istirahat sebentar, datang telepon Ustadz Habib Dalimunte, "Bang, apa? Mama sudah meninggal." Coba. Begitu cepat Bapak dan Ibu. Malaikat maut itu kalau ingin mencabut nyawa seseorang tidak di WA. Bapak dan Ibu yang hadir pada subuh ini menunggu WA dari malaikat maut kapan dicabut Allah nyawanya, tidak bakalan datang. Sebab apa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat manusia itu sudah ada ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir pada subuh ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Berapa lama hidup di atas dunia, tanggal berapa dipanggil Allah, di bumi mana dikebumikan, sudah tercatat. Kita hanya tinggal menunggu saja. Bapak dan Ibu, itu sama sekali tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Mana tahu, entah ada anggota GSSB kita ini kemarin ikut pemilihan kepala desa. Ternyata memang menang. Belum dilantik. Begitu setiap selesai sholat apa doanya? Ya Allah, alhamdulillah aku menang dalam pemilihan kepala desa tahun 2022. Tapi aku belum dilantik lagi ya Allah. Untuk itu jangan engkau cabut dulu nyawaku sebelum dilantik. Tak bisa. Kalau sudah panggilan Allah itu datang, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, berangkat. Saya tanya lagi, Ibu kalau pagi ini didatangi malaikat maut, Ibu siap? Untuk sadonya. Coba. Harus siap kita. Nah makanya berganti tahun, umur kita bertambah 1 tahun, berarti kematian semakin dekat. Persiapkan diri sebelum datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Sebab apa? Banyak di antara manusia ini yang akan menyesal ketika didatangi malaikat maut. Makanya setiap subuh dibaca imam waktu sholat subuh Jumat, surah As-Sajadah. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Rabbana abasarna, ya Tuhan kami sudah kami lihat, wa sami'na dan sudah kami dengar, farji'na na'mal shalihan, tolong engkau kembalikan kami ke atas dunia ini. Kalau engkau kembalikan kami ke atas dunia, na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Artinya Bapak Ibu, ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, kemudian kita dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke kuburan, dimasukkan ke
dalam liang lahat, datanglah dua malaikat maut, dua malaikat. Yang pertama nukar, yang kedua nakir. Ketika itulah baru timbul penyesalan. Kenapa timbul penyesalan? Ternyata ketika hidup di atas dunia, amal kita belum seberapa. Akhirnya apa? Minta tawaran kepada Allah agar dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Beramal soleh. Makanya Bapak Ibu, setelah berganti tahun, masuk 2023, sebelum datang panggilan Allah dan sebelum datang nanti hari kiamat, maka persiapkanlah diri. Apa yang mesti harus kita persiapkan? Amal soleh. Maka perbanyaklah amal. Termasuk setiap subuh Sabtu kita tinggalkan dulu rumah, kunci rumah, datang ke masjid untuk melaksanakan apa? GSSB. Pernah dulu saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang datang ke masjid sungguh sangat luar biasa pahala yang Allah berikan. Sebab apa? Mata kita lawan mengantuk, kemudian kita datang ke masjid. Setelah itu apa? Kita sholat sunat sebelum sholat subuh. Setelah itu kita melaksanakan ceramah agama. Maka luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan jalan ini pula di hari akhirat kelak, semua Bapak dan Ibu yang hadir ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Masuk kita yang kedua. Hari ini kita sudah berada tanggal 14 Rajab 1444 Hijriah. Kalau masuk bulan Rajab, maka yang teringat dan terbayang oleh kita adalah peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Makanya kalau masuk bulan Rajab, rata-rata masjid dan musola mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok terpencil memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Isra itu artinya adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj itu artinya adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha. Berarti Isra dan Mi'raj itu artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit langsung ke Sidratul Muntaha. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa Rasulullah itu diisrakan oleh Allah dari masjid ke masjid? Kenapa tidak langsung dari rumahnya ke langit? Kok mesti harus dari masjid ke masjid duluan? Ternyata Bapak dan Ibu, Allah sengaja mengisrakan Nabi Muhammad itu dari masjid ke masjid. Tujuannya adalah agar umat Islam, agar umat Muhammad, agar kita yang hadir pada subuh ini mau memakmurkan dan mau mencintai masjid. Sebab apa? Orang yang memakmurkan masjid, orang yang mencintai masjid adalah termasuk orang yang beriman. Kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang mencintai masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dijelaskan Allah dalam surah As-Sajdah yang dibaca ketika subuh Jumat.
Alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka itu adalah surga sebagai tempat yang disediakan oleh Allah dari balasan pekerjaan dan amal soleh yang mereka lakukan ketika hidup di atas dunia. Berarti bapak dan ibu yang memakmurkan masjid di hari akhirat kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Pertanyaannya, Ustaz, apakah kami ini yang tergabung di dalam GSSB ini sudah termasuk orang yang mencintai masjid? Sudahkah termasuk orang yang memakmurkan masjid apa belum? Menurut bapak sudah termasuk apa belum? Bapak yang tanya, ibu menjawab. Menurut ibu sudah termasuk apa belum? Bapak dan ibu ini yang setiap subuh Sabtu datang ketika ada acara GSSB, tinggalkan rumah, bawa uang dari rumah, dimasukkan ke dalam kotak infak. Insya Allah sudah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Dan insya Allah bapak dan ibu ini di hari akhirat kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Memang Pak Camat, kalau saya lihat wajah-wajah warga Pak Camat ini, memang wajah-wajah bakalan masuk surga semua ini. Perkara masuk surga cepat aminnya itu. Memakmurkan masjid, datang ke masjid sholat berjamaah, bawa infak lagi. Itu saya lihat tadi ada kotak infak yang berjalan itu. Bapak ibu yang menyediakan uang dari rumah, kemudian dimasukkan ke dalam kotak infak dengan niat apa? Ya Allah, aku bawa uang ini 10.000 sampai di masjid nanti akan saya masukkan ke dalam kotak infak. Kemudian pengurus mempergunakannya untuk membangun masjid, untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Kalau pengurus masjid ambil uang itu kemudian dibangunkan untuk penyelesaian pembangunan masjid, berarti Bapak Ibu adalah termasuk orang yang mencintai dan memakmurkan masjid. Makanya besok Bapak Ibu kalau dari rumah ketika GSSB bawa duit, jangan menjadi orang pelit. Bapak tahu pelit? Ibu tahu pelit? Medit. Bahasa apa itu medit? Pos ada cowok itu medit. Banyak kita yang pelit. Allah berikan harta kepada kita, Allah berikan kekayaan kepada kita, tapi kita menjadi orang pelit. Padahal punya duit kita, apa salahnya diambil uang kemudian dimasukkan ke dalam kantong, bawa ke masjid, begitu sampai di masjid masukkan ke dalam kotak infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habban ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha. Luar biasa firman Allah. Satu yang kita infakkan akan dibalasi oleh Allah menjadi 7, dan masing-masing dari 7 ini akan dibalasi oleh Allah menjadi 100, bahkan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah Bapak Ibu yang berinfak tadi akan dilipat gandakan Allah pahala untuk Bapak Ibu, kemudian dilipat gandakan Allah pula hartanya untuk Bapak Ibu. Kalau subuh ini 10.000, ya 10.000 tadi Bu. Takutnya enggak gambar pati murah bok golok Pak. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi. Persiapkan uang. Tidak ada 10.000, siapkan 20. Kalau tidak ada 20, siapkan 50.000. Kalau tak ada juga 50.000, siapkan yang 100.000. Jadi Bapak dan Ibu, makanya Rasulullah itu mengisrakan Muhammad dari masjid ke masjid, tujuannya adalah agar kita umat Islam ini mau mencintai dan mau memakmurkan masjid. Orang yang mencintai dan memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu janji Allah dalam Al-Quran, dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi hari ini di hari akhirat kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sekarang sudah jam 6 lewat 1/4. Lebih kurang sudah 1/2 jam saya ceramah.
Karena memang hari Sabtu ini kan banyak aktivitas kita. Jadi saya mohon maaf, hanya 30 menit saja yang bisa saya menyampaikan ceramah. Belum lagi selesai. Ya, mudah-mudahan nanti entah sebulan, 2 bulan atau setahun yang akan datang kita sampaikan lagi dalam masalah penambahan Isra dan Miraj. Karena baru masalah kenapa Rasulullah itu diisrakan dari masjid ke masjid. Apa sebab terjadinya Isra itu belum lagi bisa kita sampaikan mengingat waktu. Dan juga Pak Camat, karena pagi ini orang tua saya itu akan dikebumikan, jadi memang saya pun harus cepat pulang. Demikian saja, andai kata dalam perjamaah ini ada kekurangan, ada kelemahan, menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan mari kita akhiri dengan membacakan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada subuh ini menjadi orang-orang yang mencintai dan memakmurkan masjid. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, istiqamahkanlah kami sehingga setiap subuh Sabtu kami ikut GSSB Kecamatan Rokan 4 Koto Zona 1. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tidak ada yang kami inginkan dalam hidup ini terkecuali kami menjadi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Karena orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, janjimu dalam Al-Quran akan engkau masukkan ke dalam surga. Untuk itu ya Allah, masukkanlah kami di hari akhirat nanti ke dalam surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami punya anak dan punya generasi, jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang kami miliki di atas dunia ini untuk menambah amal dan ibadah kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sama-sama kita ucapkan atas tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga kita semua tergolong kepada kaum muslimin dan muslimat yang mencintai masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillahirabbil alamin. Infak pada subuh hari ini sebanyak 1.161.000. Semoga ya Allah berikan kemudahan rezeki kepada Bapak Ibu sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk minggu depan untuk GSSB diadakan Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.